Ketika saya menekuni atau ketika kita menekuni apa yang kita sukai, itu pasti akan kesempatan demi kesempatan akan diberikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta dalam rangka menuju ulang tahun YPU yang ke-12. Dan malam ini teman, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh satu adik. Tapi hari ini udah ada perubahan fisik nih. Udah pada penasaran siapa sih dia? Dan ini dia. Halo Kak Berta. Maksudnya Kak Marta. Udah mau lupa dia padahal satu rumah loh. Halo Dian. teman-teman semua. Kembali bertemu lagi nih, saya Dian. Bagaimana nih teman-teman? Saya berbeda tidak? Cakep kan? Cakep dong. Oke Dian, malam ini kita mau ngapain sih? Nah, kali ini Kak Marta kita akan lanjut nih Kak Marta. Mau mendengarkan sharing dari salah satu alumni YPU lagi nih Kak Marta. Betul sekali Dian, dan juga alumni ini nggak kalah seru sama alumni-alumni yang kemarin kita undang di podcast kita. Udah pada penasaran siapa sih alumni Yayasan Prima Unggul ini? Dan ini dia alumni Yayasan Prima Unggul. Halo. Malam. Aduh, ini Ternyata. Ini saya kenal loh Ternyata siapa nih, ini. iya ada. Siapa nih Kak Berta? Kak Berta. Selamat malam Kak Berta. Malam. Bagaimana kabarnya Kak Berta? Kabarnya puji Tuhan baik. Iya, kalau dilihat dari mukanya kayaknya Berta udah siap deh untuk menjawab semua pertanyaan yang kami tanya ya. Oke. Ber, kan kemarin tuh kamu tuh yang wawancarain teman-teman. Iya. Sekarang kan wawancarain kamu. Oh, Iya, iya, benar oke. sekali nih Kak Siap. Berta. Siap ya? Siap. Oke. Nah Berta, sudah berapa lama kamu di Yayasan Prima Unggul dan kegiatan apa yang sekarang kamu lagi tekuni? Oke, jadi di Yayasan Prima Unggul saya sudah 3 tahun datang dari SMA dan sudah lulus juga. Dan kegiatan saya di YPU sendiri, saya salah satunya diberi kesempatan untuk menjadi koordinator kesenian. Di situ saya belajar bagaimana cara untuk bisa mendirect teman-teman, tapi semua itu saya punya proses gitu, karena dari awal saya datang, saya cerita dikit ya, sedikit latar belakang saya berasal dari Flores NTT gitu ya, kalian pasti nggak heran lah lihat saya ya. Oke. Benar sekali. Dari Flores dan datang ke Yayasan Prima Unggul, tentunya seperti yang teman-teman disampaikan ya, seperti yang kita wawancara juga teman-teman, bahwa ketika kita datang bergaul dengan teman-teman yang berasal dari berbagai daerah itu tentunya masih mempunyai satu tantangan juga, karena bagaimana caranya itu harus bisa sebagai diri sendiri untuk tahu nih, bagaimana sih sebenarnya karakter setiap teman gitu, karena kan dengan budaya pun kita dari kampung pun berbeda gitu kan, dengan cara nada kita berbicara, terus cara kita menyampaikan kepada teman-teman tuh belum tentu apa yang kita sampaikan tuh diterima gitu dengan baik oleh teman-teman gitu kan. Contohnya saya datang ke Yayasan Prima Unggul itu awalnya tuh dengan sifat saya tuh keras, maksudnya kayak ngomong itu kasar gitu, tapi menurut saya tuh nggak kasar gitu ngomong kepada teman-teman, tapi ketika saya ngomong kepada orang Kalimantan, kepada orang Nias, itu mereka rasa kayak, ih marah, kakak ini marah gitu kan, padahal sebenarnya nggak marah gitu. Disitulah saya tahu, oh ternyata ketika saya bergabung dengan teman-teman dari berbagai daerah itu, bagaimana saya harus tahu nih, oh sebenarnya dia dari Kalimantan, bagaimana nih saya cara ngomong ke dia, terus dia dari Flores gimana saya cara ngomongnya. Jadi semua itu berbeda. Disitulah saya menemukan hal baru bahwa oh sebenarnya itu tuh di dunia ini tidak hanya Berta yang dari Flores saja, tetapi Berta bergabung bersama anak-anak yang berasal dari Nias, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Papua, dan itu semua yang membuat kaya di YPU gitu. Dan ketika di Yayasan Prima Unggul, perubahan yang paling mendasar yang saya rasakan itu adalah yang pertama itu pembentukan karakter sebenarnya. Karena karakter yang saya miliki, sifat karakter yang jelek yang saya miliki itu, saya tanpa sadar tuh saya nggak menyadari loh. Saya nggak menyadari bahwa oh sebenarnya tuh apa yang saya lakukan ini salah gitu. Dan di YPU sendiri tuh saya tuh dibimbing, didampingi oleh kakak-kakaknya, didampingi oleh bapak dan ibu. Itu yang membuat saya bahwa sadar bahwa oh sebenarnya apa yang saya lakukan itu masih salah. Jadi bagaimana caranya untuk mencari solusi biar apa yang salah itu bisa dirubah pelan-pelan gitu.
kamu kan 3 tahun ya, baru berarti menjadi alumni. Nah, Iya, benar pastinya ada proses transformasi. Bagaimana kamu yang 3 tahun yang kemarin itu kamu kan menjadi anak sekolah, anak SMA, Iya. bergabung sama teman-teman, adik-adik yang sebaya. Nah, sekarang kan kamu sudah menjadi alumni. Bagaimana sih perjalanan sampai ke titik sekarang? Oke, perjalanannya itu kalau mau dicerita secara rinci itu pasti panjang ya. Iya, Tapi yang paling saya rasakan itu tuh ketika saya menjalani proses itu tentunya tidak mudah gitu bagi saya untuk beradaptasi bersama teman-teman. Dan di situ ketika saya berbuat salah, saya juga mendapat teguran dari bapak ibu, mendapat teguran dari kakak pendamping. Nah, dan ketika saya mendapat teguran, saya sadar bahwa oh sebenarnya teguran-teguran itu tuh yang membuat saya tuh bisa bertahan sampai sekarang, seperti itu. Sekarang saya mau tanya, transformasi apa yang kamu rasakan dan kira-kira faktor apa tuh yang mempengaruhi kamu? Oke, transformasi ya yang saya alami itu tuh yang pertama tuh adalah bentuk model belajar di Yayasan Prima Unggul, karena di YPU sendiri saya belajar bagaimana diajarkan harus seimbang gitu, harus belajar dari teorinya terus dengan prakteknya itu harus seimbang. Dan di sini dengan kegiatan wirausaha dari Yayasan Prima Unggul yang membuat saya bisa gitu untuk lebih berkembang, dan salah satunya itu di bagian seni. Di situ di bagian seni itu karena memang hobi saya gitu di bagian seni, saya diberi kesempatan oleh bapak dan ibu untuk bergabung di seni, dan di situ saya mengalami proses gitu, menjalani proses bahwa dari mana saya mulai dari pertama-tama ikut perform bersama kakak-kakaknya, terus di situ saya belajar juga bersama kakak-kakaknya. Oh, kalau perform itu harus menampilkan yang terbaik, terus harus benar-benar profesional. Dan setelah itu saya belajar juga pelan-pelan untuk apa yang saya sudah pelajari dari kakak-kakaknya, saya latih juga kepada adik-adik gitu, dari adik-adik yang baru itu melatih juga mereka. Dan sekarang kebetulan saya diberi kesempatan untuk menjadi koordinator kesenian, dan di situ belum sempurna tapi saya belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan gitu. Dan di situ saya juga belajar dari kakak-kakak senior saya, terutama dari anaknya Pak Martin, yaitu Kak Dea. Dan Kak Dea itu yang penanggung jawab di bagian seni keseluruhan. Di situ saya juga belajar bagaimana dalam tim juga harus solid, seperti itu. Iya Berta, tadi kan kamu bilang kamu menjadi koordinator, diberikan kesempatan oleh bapak ibu untuk menjadi koordinator di bagian seni. Nah, berarti kamu udah sering dong tampil di mana-mana. Boleh tuh kamu cerita, kamu udah tampil di mana-mana, dan juga selain seni apa lagi yang kamu pelajari? Oh, di bagian kesenian sendiri saya diberi kesempatan untuk tampil ya di beberapa acara juga bersama teman-teman YPU. Tampil di acara ulang tahun perusahaan, terus tampil juga kemarin di tahun lalu itu di acara TV juga, di Dai TV, terus di Trans 7, terus tampil juga di J Expo waktu Hari Guru Nasional ya, di Hari Guru Nasional, dan juga di Bundaran HI gitu dalam rangka acara nasional gitu. Semua itu tentunya membutuhkan proses sebenarnya, proses bagaimana harus menekuni apa yang sudah diberikan, seperti itu. Jadi ketika saya menekuni atau ketika kita menekuni apa yang kita sukai, itu pasti akan kesempatan demi kesempatan akan diberikan. Selain saya mengikuti kegiatan seni, saya juga diberi kesempatan untuk menjadi tutor untuk adik-adiknya juga. Terus saya bergabung di tim sosial media, dan di tim sosial media ini sendiri bagaimana cara memimpin juga teman-teman gitu. Di situ saya belajar bagaimana cara bagaimana kepemimpinan saya itu terlatih gitu di bagian seni, di bagian sosial media itu bagaimana cara merangkul tim gitu. Di situ benar-benar saya belajar gitu loh. Dan dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, kebetulan saya diberi kesempatan oleh Pak Martin dan Ibu Debbie untuk kuliah di salah satu universitas, dan sekarang semester 2 mengambil jurusan komunikasi. Dan itu yang saya rasakan bahwa di YPU itu saya belajar teorinya di kampus, tapi di sini saya langsung praktek gitu dengan kita mengadakan podcast tiap hari. Itu tuh benar-benar yang mengasah gitu loh, biar komunikasi saya itu semakin hari semakin bagus gitu. Ya Berta, tadi kan kamu bicara kalau teman-teman kamu itu datangnya dari berbagai daerah, tentunya latar belakang berbeda, budaya, bahasa. Bagaimana cara kamu untuk menyikapi bersama mereka? Hidup berkomunitas dengan banyak orang,
tentunya itu menjadi tantangan tersendiri karena hidup berkomunitas itu tidak seperti yang kita hidup di rumah. Maksudnya di rumah kan kita hidup kakak adik gitu kan. Tapi yang saya lihat berbeda di YPU itu sendiri, di komunitas YPU itu tidak ada istilahnya itu senioritas dan junioritas. Itu yang menurut saya bagus karena kita di YPU, maksudnya di komunitas itu semuanya kakak adik semua itu saling menghargai. Pak Martin dan Ibu Dewi mengajari kami bahwa di komunitas kalian semua sama gitu, kalian semua sama-sama disayang gitu, sama-sama diberikan kesempatan, tinggal tergantung nih dari pribadi masing-masing bagaimana caranya untuk memperjuangkan gitu kesempatan yang diberikan. Nah, Kak Berta bilang tadi kakak tinggal di komunitas Yayasan Prima Unggul. Selain sekolahnya kan itu panti asuhan juga nih Kak Berta. Iya, benar. Nih kakak ada rasa malu nggak sih tinggal di panti asuhan? Menurut saya sih tidak gitu untuk malu ya tinggal di panti asuhan, karena dengan saya tinggal di panti asuhan di YPU ini sendiri, menurut saya suatu rasa syukur untuk saya gitu, karena yang pertama ya dari segi fisik makin gemuk ya kan, makin bersih gitu kan, makin cantik ya nggak sih ya kan. Itu yang dari segi fisik. Tapi bagaimana di YPU ini sendiri, di panti asuhan ini nggak hanya dari fisik saja, tetapi secara material pun ada diberikan juga gitu. Jadi harus seimbang juga nih gitu. Bagaimana saya belajar pengembangan skill saya gitu, mengasah komunikasi saya, terus mengasah juga talenta yang saya miliki, dan juga merubah pola pikir saya juga. Itu tuh menurut saya rasa syukur yang sangat berlimpah gitu. Karena ketika kita malu kita di panti asuhan, sebenarnya juga latar belakang kita dari keluarga sederhana, ngapain kita malu gitu, bahwa sebenarnya anak panti yang tinggal di panti itu tuh sebenarnya bukan yang kayak masa depan suram atau yang anak-anaknya hanya minta-minta, tetapi di YPU ini sendiri saya menemukan konsep panti asuhan yang berbeda, di mana kami diberikan tidak hanya sekedar minta-minta gitu, tapi harus berkarya gitu untuk mendapatkan uang. Contohnya kayak gini, di YPU sendiri untuk mendapatkan uang itu tuh bukan kayak minta-minta dari donatur. Itu tuh Pak Martin dan Ibu Debbie tidak diajarkan, maksudnya tidak mengajari kami kayak gitu. Iya, betul sekali ya Berta, ngapain juga harus malu ya nanti. Kalau malu nanti kedepannya malu-maluin. Iya, benar. Iya, tapi maksud yang paling penting itu bagaimana kita hidup di panti asuhan nggak usah merasa malu, karena kata panti asuhan itu kan rumah. Nah, kita di sini kan dididik oleh Bapak Ibu dengan benar. Jadi gunakanlah kesempatan dengan baik, karena nanti kedepannya itu yang sekarang kita lagi kembangin, maksudnya skill-skill yang sekarang kita lagi asah, itu nanti yang akan kita pakai di esok hari nanti. Oke Berta, dari sekarang boleh dong kamu berikan pesan untuk teman-teman kamu yang sekarang lagi di panti asuhan agar mereka tuh lebih semangat lagi, terus mempunyai kepribadian baik juga, dan juga skill yang dimiliki mereka lebih asah dan dilatih biar nanti kedepannya itu yang mereka gunakan untuk bekal mereka nanti. Ya, pesan saya untuk teman-teman yang sekarang juga masih berada di panti asuhan dimanapun berada, pesannya itu yang pertama ya, kita tidak boleh gengsi gitu, karena dengan gengsi itu kita tidak akan maju gitu. Untuk teman-teman semuanya, semoga dengan apa yang diberikan di panti asuhan secara fisik dan juga secara material, teman-teman semuanya bisa menyeimbangkan gitu semuanya, sehingga ketika keluar dari panti asuhan kita bersama-sama bisa kembali berkarya lagi untuk membantu anak-anak yang dulunya berlatar belakang seperti kita, seperti itu. Ya, dan untuk para alumni juga, semoga teman-teman semuanya jangan lupa nih dengan perjalanan hidup ketika dulu kita dibantu gitu, ketika dulu kita tidak berdaya, kita dibantu dengan kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, itu kita harus membalasnya dengan karya-karya kita, dengan apa yang kita sudah pelajari di komunitas di panti asuhan kita bisa berkarya dan bisa membantu anak-anak yang membutuhkan juga. Oke teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Berta bahwa tidak boleh gengsi, harus banyak-banyak bersyukur, dan yang paling penting adalah kesadaran. Kembali lagi pada kesadaran. Iya, betul sekali Dian, dan juga poin yang paling penting itu bagaimana jangan pernah melupakan sejarah perjalanan hidup teman-teman. Oke? Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk teman-teman yang mungkin baru menonton podcast kami dari awal hingga saat ini, ikutin terus ya, dan jika video-video kami bermanfaat, jangan lupa like, Comment, and subscribe. see you on the next video. Bye.